Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-shalah. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Wa idza saluhat saluha sairul a'mal. Wa idza fasadat fasada sairul a'mal. Wa qala aidan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Al-hadis. Yang saya hormati Ketua Yayasan Nurul Izzati beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Islam Plus dan juga Kepala Sekolah SDIP Insan Robani, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati para hadirin sekalian yang berada di rumah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin sekalian, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan menelusuri rahasia pendidikan di dalam sholat, di mana ini saya sudah rangkum dari beberapa kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama terdahulu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat daripada ilmu ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Ini kita bahas tentang rahasia pendidikan, di mana pendidikan ini zaman sekarang terutama pendidikan akhlak ya di sini. Sangat penting bagi kita, sebenarnya sudah ada di dalam sholat. Maka dari itu kita kuak atau kita bedah ya pada hari ini. Rahasia yang pertama dalam pendidikan sholat itu adalah ya, mengajarkan kita agar selalu menutup aurat. Ya, di sholat kita bisa menutup aurat, tapi terkadang di luar sholat banyak orang yang tidak bisa menutup aurat. Ya, sholat rapi, tapi di luar sholat tidak rapi. Di sholat kita bisa berpakaian menutup semuanya aurat, akan tetapi di luar sana terbuka. Maka dari itu mudah-mudahan dengan kita memperbaiki sholat kita, kita juga dapat memperbaiki akhlak daripada menutup aurat tersebut. Menutup aurat yang pertama tuh ya. Jadi menutup aurat itu sudah dianjurkan di dalam sholat. Bahkan di luar sholat pun kita dianjurkan untuk menutup aurat. Ini mah kadang-kadang tadi ya, baju anak umur 7 tahun dipakai umur 17 tahun. Masya Allah. Ya, saya jangankan orang lain, saya pribadi kalau ngelihat umur 17 tahun pakai pakaian umur 7 tahun, Masya Allah. Ya, istighfar berkali-kali ya, Pak ya. Sambil buka mata. Masya Allah, ya sambil buka mata. Ya. Aki-aki juga saya jamin, aki-aki juga yang udah pakai tongkat, kalau ngelihat perempuan umur 17 tahun pakai pakaian umur 7 tahun, yakin tongkatnya juga langsung hilang dadakan. Ya. Atau bisa lari Pak ya? Iya, makanya Masya Allah. Jadi untuk aurat sangat penting ya. Itu pendidikan di dalam sholat yang pertama. Ya, akhlak. Makanya ada anak kita diajarkan kalau bisa menutup aurat mulai dari apa? Dari kecil, sejak dini sudah dibiasakan untuk menutup aurat agar ketika dewasa nanti mereka sudah terbiasa, bahkan tidak disuruh lagi untuk menutup auratnya. Terkadang memang juga sih, jangankan anak kita, kadang kita selaku orang tua pun tidak mencontohkan kepada anak. Ya, di kondangan kita bisa nutup aurat, tapi depan rumah kita buka umbar aurat kita. Di mana lagi, di majelis kita buka aurat. Di majelis kita tutup aurat, tapi di depan teras rumah kita pakai pakaian rok wahai ya. Ya, tahu rok wahai? Nggak tahu. Ya kan kalau rok Hawaii itu dari betis ke atas. Wahai. Itu rok
Oh, itu hawa itu. Kalau rok wahai dari dengkul ke atas. Ya. Ada lagi nanti ya rok hai. Ya, rok hai itu dari paha ke atas. Itu rok hai namanya. Ya, zaman sekarang udah banyak ya. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita dikategorikan orang yang munafik. Apa sih orang yang munafik? Ya, tadi di pengajian kita bisa nutup aurat. Ya, mengatakan saya nutup aurat. Ya, di mana lagi? Di sholat kita menutup aurat. Akan tetapi ketika kita di luar sholat, ketika kita di depan rumah, bahkan di luar sana mengumbar aurat kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Karena kenapa? Takut kita termasuk golongan orang-orang yang munafik. Apa orang yang munafik? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna." Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Di situ. Jadi ketika orang munafik mana? Ketika ketemu orang beriman, mereka menyatakan, "Ya, saya iman." Tapi ketika berkumpul dengan orang-orang yang kumpulan mereka lagi, mereka ternyata tidak menyatakan beriman. Ketika di pengajian, mereka menyatakan menutup aurat, tapi di luar pengajian mereka tidak menutup aurat. Ini takut kita termasuk golongan orang-orang yang munafik. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ya. Awas tuh ya. Apalagi kalau misalkan udah mah buka aurat ya sampai di posting-posting, nauzubillah. Awas. Ya, hati-hati, selama postingan itu tidak dihapus, maka dosa kita akan selalu mengalir pada diri kita. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ya, terutama para kaum hawa ya. Jangan sedikit-sedikit jepret, awas ya. Tanpa seizin suami, posting-posting di medsos, dosa akan terus mengalir selama foto itu masih ada di medsos. Itu yang pertama. Rahasia kedua, pendidikan di dalam sholatnya itu adalah mengajarkan kita untuk selalu menjaga lisan kita. Artinya apa? Contoh, di sholat kita tidak boleh ngomong. Ya, kalau sholat kita ngomong batal. Ya, kalau kalau kita ngomong batal. Intinya apa? Ini di dalam sholat kita diajarkan untuk tidak ngomong. Boleh ngomong kalau yang berfaedah. Dalam sholat ada omongan yang berfaedah. Apa? Baca surat Al-Fatihah berfaedah, baca doa ruku berfaedah, baca doa sujud berfaedah. Itu semua berfaedah. Ya, tidak ada di dalam sholat omongan yang tidak berfaedah. Artinya apa? Di luar sholat kita dididik untuk selalu menjaga lisan kita, kecuali dari hal-hal yang berfaedah atau bermanfaat bagi orang lain. Ini sholat mengajarkan kita untuk menjaga lisan kita. Apalagi kadang kita sholat ketika kumpul sama emak-emak, geng emak-emak biasanya ya, itu gibah mah jalan terus. Betul. Ya, awas ya. Kita sholat, nanti kalau misalkan kita sholat tapi gibah jalan terus, sholat kita dipertanyakan. Lanjut, rahasia sholat yang ketiga yaitu adalah menjaga pandangan. Ya, ini di sholat kita diajarkan untuk menjaga pandangan kita. Salah satunya apa? Ketika kita sholat, pandangan kita tidak ke kiri, tidak ke kanan. Pandangan kita tidak ke atas juga tidak ke belakang. Takkan tetapi kita dianjurkan ketika dalam sholat pandangan kita menunduk ke bawah. Ya, ini bahwasanya sholat mengajarkan kita dalam kesehari-harian untuk menjaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang terkadang di zaman sekarang ini sulit ya untuk menjaga pandangan itu. Sebab kenapa? Zaman sekarang banyak ya pakaian ya orang-orang yang berpakaian di membuka aurat. Masya Allah ya, kalau lagi naik motor ya Pak Sehu ya, repot ya, kiri dosa, kanan dosa, depan dosa, belakang juga dosa. Bingung mau berhenti juga takut ketabrak ya, jadi bingung, serba bingung. Kita merem juga takut nabrak ya, repot. Makanya Masya Allah banyakin istighfar, mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita. Amin. Amin. Ya, itu di sholat kita dijaga dilatih atau diajarkan untuk menjaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, sholat itu mengajarkan hidup sederhana, pola hidup sederhana.
Ya, artinya apa pola hidup sederhana? Tidak banyak gaya ya, tidak banyak gaya. Yang dimaksud di sini adalah dari mana kita bisa ambil pola hidup sederhana atau tidak banyak gaya, yaitu dari gerak apa? Dari tidak bolehnya kita bergerak di dalam sholat. Arti tidak boleh bergerak itu maksudnya tidak boleh gerak 3 kali berturut-turut di dalam sholat. Kalau kita gerak 3 kali berturut-turut, maka batallah sholat kita. Itu intinya apa? Mengajarkan kita agar tidak banyak gaya. Ya, zaman sekarang masya Allah anak ya orang tua mah di sawah, anak main HP terus. Ya, orang tua dagang ini dagang itu, manggilnya papa. Halo assalamualaikum, ya papa lagi apa? Bapak lagi nandur di sawah, ya itu. Jadi kagak pas zaman sekarang masya Allah. Jadi antara gaya anak dengan kemampuan seorang orang tuanya kadang tidak pas. Ya, jadi jangan sampai ini kita intinya jangan sampai banyak gaya intinya. Walaupun kita dikasih kaya, walaupun kita dikasih mampu, tetaplah lakukanlah pola hidup sederhana. Sebagaimana ya sholat ini mengajarkan kita untuk tidak banyak gaya. Ya awas ya. Zaman sekarang apalagi zaman emak-emak sosialita, bener nggak? Sosialita, masya Allah ya. Gayanya kemana-mana. Rumahnya buku. Iya, rek ondangan, masya Allah rempong ya ya. Can sedoan, can apalagi gincuan bedakan, can alis dikerengan. Ya, belum lagi bulu mata biar gebek-gebek kayak kipas. Ya, masya Allah. Ternyata utangnya banyak. Waduh, ya. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak gaya. Lakukanlah pola hidup sederhana, sebagaimana sholat menganjurkan kita untuk hidup sederhana. Nah itu di sini makanya pentingnya kita menelusuri atau menguak rahasia di balik sholat ini. Penting, ya. Itu. Ya. Lanjut. Kita sampai jam 12 malam. Siap? Oke, siap. Lanjut coy, ya. Yang ke berapa tadi? Jamaah sekalian coba ada yang ingat? Yang keempat sekarang, ya. Yang keempat ini sholat ini bukan di keempat, kelima, ya. Mohon maaf yang kelima. Biasa audien ini sedikit ini ya. Ya, mikirin banyak utang. Enggak juga, ya. Rumahnya belum jadi-jadi, Pak. Iya. Alhamdulillah saya lagi nyicil mobil, ya. Kemarin baru beli peleknya, ya. Mudahin ya. Nanti mudah-mudahan besok kebeli setirnya, ya. Ya. Yang kelima, di sini kita sholat mengajarkan hidup tawadu atau rendah hati, ya. Di mana kita bisa ambil pelajaran tawadu ini dalam posisi sujud, ya. Kita lihat posisi sujud. Ya, posisi sujud ketika kita sujud, kepala yang mulia berada di tanah yang hina. Akan tetapi posisi jubur yang hina berada di atas. Ini menandakan bahwasanya kita dianjurkan untuk hidup untuk hidup tawadu atau rendah hati, ya. Jadi jangan sombong jadi orang, ya. Jangan sombong. Jadi sujud ini mengajar ada 2 faedah, ya. Ada 2 faedah di dalam sujud. Yang pertama tadi mengajarkan tawadu, yang kedua salah satunya adalah meledek setan. Ya. Jadi ketika kita di sujud, itu setan menangis. Setan nangis. Kenapa setan menangis? Karena yang membuat setan dilaknat oleh Allah adalah salah satunya tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu ya. Sehingga ketika semakin banyak manusia sujud, maka akan semakin banyak setan yang menangis. Cuman setan ini para hadirin sekalian, perlu kita ketahui, setan ini kebagi 2, ya, kebagi 2. Ada setan dari kalangan jin, ada setan juga dari kalangan manusia. Ada juga iblis. Iblis ini siapa? Iblis itu adalah nenek moyang atau kakek moyangnya jin, kakek moyangnya setan. Ya, jin ini iblis. Ya, jadi iblis itu punya turunan setan. Punya turunan setan. Setan ini cuma kebagi 2. Setannya ada kalangan jin, ada kalangan manusia. Sebab jin juga ada yang nurut. Setannya jin yang nurut itu selamat. Ya, jin yang nurut selamat. Jin yang bandel, ya, itu disebut setan. Manusia juga bagi 2.
Manusia yang nurut insya Allah selamat. Manusia yang bandel, yang susah diatur, itu setan. Zaman sekarang banyak setan. Awas. Ya, ini sujud mengajarkan kita tuh. Awas, setan. Ya, bicara tentang setan, Masya Allah. Jadi kalau manusia bandel, susah diatur, berarti itu setan. Orang tua enggak sholat, baik bapak maupun ibu, berarti itu orang tua Setan. ya. Orang tua enggak mau ngaji, ya padahal belum tahu rukun sholat, belum tahu syarat-syarat sholat, enggak mau ngaji, berarti itu setan. ya. Anaknya kagak tahu rukun sholat, anaknya kagak tahu sifat-sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, hal-hal yang membatalkan sholat, berarti itu anak Setan. anak bapak ibu kagak tahu rukun sholat, berarti keluarga Setan. awas. Berarti zaman sekarang banyak keluarga Setan. wah sing hadeknya ya. Zaman sekarang banyak keluarga yang jalan-jalan di Bogor, jalan-jalan di Puncak, jalan-jalan di mall dan lain sebagainya, itu keluarga. Keluarga apa? Wah diem. Wah. Ya, keluarga setan. Kenapa bisa demikian? Karena tadi agama dikebelakangkan, sedangkan duniawi dikedepankan. Nauzubillah summa nauzubillah. Kenapa? Apa sebut anak setan tadi? Sebab tadi kan setan kebagi dua, dari kalangan jin dan kalangan manusia. Manusia yang nurut itu manusia yang hakiki. Manusia yang bandel, yang susah diatur, itu adalah setan. Ya, anak marah-marah terus berarti anak setan. Ya, anak susah diatur berarti anak Setan. Makanya wajar kalau orang tua dulu kalau anaknya bandel susah diatur sebut dasar setan lu. Bener nggak? Bener. Kenapa? Karena ini tadi ngambil dari surat An-Nas, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia itulah setan. Bukan setan dibeset jeronya ketan, bukan. Awas ya. Masya Allah. Ini sujud ya mengajarkan kita untuk tawadhu. Awas, zaman sekarang banyak setan bergembung di mana-mana. Hati-hati. Ya, hati-hati. Mudah-mudahan kita keluarga manusia, bukan keluarga Setan. manusia yang hakiki ya. Manusia yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita juga dijadikan orang tua yang soleh dan solehah. Agar kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Sebab anak itu gambaran daripada orang tua. Ya, jadi jangan salahkan anak sepenuhnya. Ketika anak membandel, ketika anak susah diatur, kita selaku orang tua banyak-banyaklah beristighfar. Kenapa? Takutnya dosa-dosa yang pernah kita lakukan dahulu itu nurun ke anak kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Selanjutnya rahasia sholat yang ke-6, yaitu adalah sholat mengajarkan tentang pola hidup bersih. Ya, pola hidup bersih ini sudah dianjurkan. Jadi yang menggembor-gemborkan Islam, menggembor-gemborkan kebersihan itu orang Islam, tapi nyatanya yang mengamalkan kebersihan itu adalah bukan orang Islam. Ya, itu. Makanya sebab ini padahal sholat ini mengajarkan kebersihan. Salah satunya syarat, bahkan termasuk syarat sholat itu adalah bersih daripada najis. Apanya? Tempatnya, pakaiannya, dan juga badannya. Ini mengajarkan kebersihan sholat itu. Ya, jadi sebenarnya kalau Islam itu sudah komplit mengajarkan kebersihan, kesehatan dan sebagainya. Tapi nyatanya kadang kita sholat masih sembarangan. Ya, buktinya apa? Buktinya nih, kalau lagi sholat mah pakaian seadanya, bener nggak? Ya, kadang pakaian kaos bola, macam-macam lah. Ada pakaian yang kaos oblong dipakai sholat. Daster. Giliran mau kondangan, pilih bajunya sejam, bener nggak? Betul. Ini dipakai nggak cocok, ini taruh lagi, ini nggak cocok, ditaruh lagi, masya Allah. Giliran kita mau sholat, masya Allah pakaian kita seadanya, bahkan pakaian kita yang bekas kerja, bahkan pakaian kita yang sudah kotor dipakai sholat, baunya juga bau hapek. Giliran mau kondangan, mas semprot sini, semprot kan, oh, pokoknya udah wangi banget dah. Ini mengajarkan kita apa? Supaya mengajarkan pola hidup bersih. Makanya kita mudah-mudahan nih ya, dengan kita pelajari hal ini, sebenarnya banyak rahasia sholat, cuman yang saya bahas di sini saya rangkum yang 6 saja poin pentingnya. Mudah-mudahan ini pun bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, para hadirin sekalian,
Itu sholat itu sudah tadi mendidik kita akhlak secara tidak langsung, ya supaya bisa teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih? Nah, caranya adalah ya tadi ya, jadi jangan sampai kita hanya sekedar melaksanakan sholat, tapi dirikanlah sholat. Sebab di dalam sholat ada hak-hak sholat. Hak sholat itu ada dua. Yang pertama hak yang zohir, yang kedua ada hak yang batin. Minimal kita bisa melaksanakan hak yang zohir. Apa hak yang zohir? Salah satunya syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, apalagi adab sholat. Itu kita harus ketahui. Supaya apa? Sebab kalau rukun sholat tidak diketahui, syarat sholat tidak bisa kita ketahui, maka tidak sahlah sholat kita. Kalau sholat kita tidak sah, maka bagaimana mau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sah juga enggak? Gitu. Jadi makanya tuh syarat sholat ada berapa, harus kita ketahui. Dalam kitab fikih dikatakan salah satunya safinah, syarat sholat ada 10, ya rukun sholat ada 17, ada yang menyatakan 18. Tuh, kita harus ketahui satu persatunya. Kalau nggak tahu, anak kita sudah balik, nggak tahu rukun sholat, nggak tahu syarat-syarat sholat, maka itu anak kita menjadi dosa. Bahkan bukan hanya anak kita saja, orang tuanya pun akan menjadi dosa. Kenapa? Karena orang tuanya diam saja terhadap anaknya yang tidak mengetahui tentang rukun sholat, anaknya yang tidak mengetahui tentang syarat-syarat sholat. Maka dari itu, ayo anak kita didik, ya deketin anak-anak kita ke pengajian supaya anak-anak kita tahu tentang rukun sholat, tahu tentang syarat-syarat sholat, tahu tentang hal-hal yang membatalkan sholat, sunnah-sunnah sholat apa saja, supaya tahu. Jadi jangan sampai anak kita buta terhadap agama. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Sebenarnya gini Bu, para hadirin sekalian, yang bikin kita bingung, yang bikin hidup kita galau, yang bikin kita hidup stres, pusing dan lain sebagainya bukan hanya apa-apa, bukan. Ya, bukannya kita nggak punya duit, bukannya kita karena banyak hutang, bukan. Yang bikin kita stres ini segala macam bukan apa-apa, bukan. Akan tetapi yang bikin kita stres, yang bikin kita galau, yang bikin kita bingung, itu adalah karena kita tidak mengikuti aturan agama. Itu. Jadi aturan agama. Contohnya apa? Nih, contoh kecil aja, contoh kecil. Ketika kita berkendara aja. Kita lagi ngikutin aturan berkendara saja. Kita punya SIM, punya STNK, pakai helm, boncengan juga pakai helm. Kita jalan kemana-mana aja hidup tenang. Kenapa? Karena kita mengikuti aturan berkendara. Ketemu polisi pejejer, kagak takut, tenang-tenang aja. Kenapa? Karena kita mengikuti aturan berkendara. Begitupun kalau kita mengikuti aturan agama, makanya hidup akan tenang, baik dunia maupun akhirat. Makanya kalau gini, para hadirin sekalian, kalau anak kita susah diatur, kalau anak kita bandel, kalau anak kita berarti bukan apa-apa, ada sesuatu hal yang belum kita laksanakan dalam aturan agama. Itu saja, kita introspeksi diri aja. Jangan menyalahkan kemana-mana. Ininya yang susah lah, ininya yang susah, jangan. Ya, kita introspeksi diri. Oh, berarti ada aturan agama yang belum saya laksanakan. Itunya seperti itu. Nah, barulah kalau kita sudah melaksanakan hak-hak sholat yang zahir minimal, nanti insya Allah nanti sholat kita termasuk innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini tentang akhlak makanya. Jadi sholat yang kita nantinya bakal dapat apa? Mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya, maksudnya apa? Kita melakukan kejelekan-kejelekan, insya Allah tercegah oleh sholat kita. Ya, jadi supaya kita tercegah dari hal-hal yang keji dan mungkar, maka perbaikilah sholat kita. Kita laksanakan hak-hak sholat itu. Ya, jangan sampai kita melupakan hak-hak sholat tersebut. Kenapa? Disambung dalilnya hadis lagi di hadis lain. Ya, hadis Nabi gitu ya. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah wa idza salahat salaha sairul a'mal wa idza fasada sairul a'mal. Jadi yang pertama kali nanti dihisab kata Rasul di hari kiamat nanti adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka amal yang lain akan bagus. Jika sholatnya jelek, maka amal yang lain pun akan jelek. Jadi sholat itu adalah patokan amal.
Maka dari itu perbaikilah sholat kita. Dalam hadis lain, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Ya, barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan tiang agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia termasuk orang yang menghancurkan tiang agama. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Maka dari itu, saking pentingnya sholat dalam bab fikih, ya, saking pentingnya sholat, Allah mewajibkan kita kepada sholat sampai tidak boleh meninggalkannya. Bahkan orang lagi sakit pun, ya, itu tidak boleh meninggalkan sholat. Dan lagi sakit, kita tidak bisa diri, ada posisi duduk. Tidak bisa duduk, ada posisi berbaring, ya, celentang. Ada posisi celentang, bisa tidur miring. Tidur miring, kalau nggak tidur miring, kita udah nggak bisa apa-apa, cukup dengan isyarat. Artinya ini sangat pentingnya sholat. Ya, maka dari itu pendidikan sholat ini sangat penting kita terapkan kepada anak-anak kita. Ya, sebelum saya akhiri, ya, saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian saya ini. Insya Allah saya menyampaikan sesuai yang ada dalam aturan agama, bukan hanya karangan belaka. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi para hadirin semua yang berada di rumah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.